Assalamualaikum Pak Alfitra. Waalaikumsalam, Bu. Eh, Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Ibu Hmm, bagaimana, Bu? Alhamdulillah baik Pak. Ya. Ini hari ini kita mau cerita tentang apa ya Bapak? Mungkin Oh iya, Bu. Eh, Kemarin kan di sekolah saya kemarin ada kendala sedikit di mana di sekolah saya itu ada beberapa teman saya eh, istilahnya setiap pagi itu datang terlambat terus. Kadang-kadang ada 5 menit, 10 menit, bahkan ada yang keterlambatannya sampai 15 menit. Jadi maaf, kendala inilah yang saya hadapi dalam eh, apa namanya itu kehidupan sehari-hari di sekolah saya. Sehingga saya merasa bingung bagaimana cara untuk mengatasinya. Untuk itu eh, minta saran ataupun eh, apa namanya itu meminta jalan yang terbaik untuk mengatasi masalah ini. Itu yang saya hadapi di sekolah saya. oh, baiklah Pak Alfitra. Berarti tadi kendala Bapak atau permasalahan yang Bapak alami ada beberapa rekan Bapak yang sering terlambat atau sering tidak tepat waktu ya Pak ya kalau datang ke sekolah. Habis Iya, itu, Bu. eh, apa yang Bapak harapkan dari pertemuan kita hari ini? Eh, Tentu yang saya harapkan hari ini melalui coaching ini menemukan solusi-solusi ataupun cara-cara eh, yang akan saya lakukan sehingga nanti teman-teman saya di sekolah saya itu tidak terlambat lagi atau minimal bisa mengurangi keterlambatan itu sehingga yang keterlambatan itu tidak terjadi lagi di hari berikutnya. Istilahnya Bu, kalau hari ini terlambat, besok tidak, itu mungkin masih bisa eh, dipahami. Mudah-mudahan nanti saya mendapatkan eh, gambaran solusi sehingga nanti teman-teman saya tidak terjadi keterlambatan di sekolah saya lagi. Mungkin itu Bu yang saya harapkan ke pertemuan kita hari ini. Baiklah Bapak, tadi harapannya untuk bertemu untuk dalam pembicaraan kita hari ini mengetahui cara untuk meminimalisir keterlambatan ya Pak ya, Ya. kedisiplinan. Menurut Bapak, tingkat kedisiplinan yang Bapak harapkan itu seperti apa? Eh, Tentu yang saya harapkan kedisiplinan teman-teman saya itu tentu kalau berdasarkan nilai mungkin saya harapkan paling tidak 95% ke atas. Di mana yang 5% itu mungkin kendala-kendala alam ya yang tidak bisa dihindari, tapi saya harapkan kehadiran teman-teman saya itu di atas 95%. Sehingga saya harapkan teman-teman saya tepat eh, jam pelajaran itu dimulai, teman-teman saya itu sudah berada di sekolah. Itu yang Oh, saya harapkan, Bu. baiklah Bapak, berarti Bapak mengharapkan 90% kehadiran atau disiplin teman-teman Bapak tuh untuk hadir tepat waktu ke sekolah gitu ya Pak ya. Eh, Iya. Kalau kita lihat Pak, dari skala 1 sampai 10, di mana posisi tingkat disiplin itu yang ada di sekolah Bapak sekarang? Oh, kalau secara keseluruhan, kedisiplinan teman-teman saya itu 90% ke atas, Bu. Tapi ada sebagian satu dua orang itu kedisiplinan teman-teman itu mungkin di bawah 90%. Jadi saya harapkan dengan pertemuan ini nanti adalah solusi sehingga teman-teman saya itu
tidak terlambat lagi untuk datang ke sekolah. Berarti dari skala 1 sampai 10, berarti teman-teman Bapak sudah mencapai angka 80 atau 90% gitu ya Pak ya? Hmm. Kalau dari skala angka 1 sampai 10 gitu. Ya, kalau Eh, angka skala 1 sampai 10 mungkin teman-teman saya itu di atas di 80 atau 90% itu sudah tercapai, Bu. Nah, berarti udah mencapai angka 80 gitu ya Pak. Jadi Bapak mau mencapainya minimal nanti sampai 95 gitu ya Pak ya? Nggak sampai, Iya, iya. walaupun tidak sampai 100 gitu ya Pak ya? Iya. Selama ini apa saja yang sudah Bapak lakukan untuk mencapai tingkat kedisiplinan itu Pak? Eh, untuk mencapai kedisiplinan guru-guru sekolah tentu sudah eh, saya lakukan beberapa hal. Yang pertama tentu eh, peraturan sekolah itu disampaikan ataupun kode etik guru sudah disampaikan kepada teman-teman di sekolah sehingga kalau kita PBM itu masuk 7.30 ataupun setengah 8. Kemudian saya juga yang saya lakukan adalah kolaborasi dengan teman-teman. Pagi-pagi itu saya sudah berdiri di lapangan untuk memantau kedatangan guru-guru. Seandainya nanti kalau guru itu terlambat, itu saya saya tanya apa kabarnya, apa kendalanya sehingga guru itu bisa terlambat. Saya harapkan dengan teknik seperti itu, guru-guru tersebut tidak terlambat lagi. Kan kalau kita sebagai guru tentu teguran secara rasa sosial itu lebih ampuh daripada perkataan-perkataan yang kasar. Sehingga nanti saya harapkan teman-teman saya itu dengan saya berdiri di lapangan itu membuat teman-teman itu merasa segan dengan keterlambatan tersebut. Jadi memang langkah-langkah yang saya laksanakan yang pertama adalah menyampaikan bahwa jam masuk pagi itu 7.30 atau saya sosialisasikan kepada teman-teman ataupun undang-undang mengenai ASN itu saya sampaikan juga bahwa tugas dan pokoknya itu adalah mengajar siswa sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Mungkin sosialisasi itu yang saya lakukan kepada teman-teman saya sekolah sehingga nanti mereka tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Mungkin itu, Bu. Iya Pak, berarti rencana-rencana Bapak yang mau Bapak kerjakan kan mensosialisasikan undang-undang itu ya Pak ya, Ya, menegakkan disiplin itu tadi ya Pak ya, terus menerapkan eh, apa namanya, menyentuh perasaan guru dengan cara berdiri di depan gerbang sebagai menyambutnya ya Pak. ya. Ya, jadi untuk prioritas pertama dulu, apa yang mau Bapak kembangkan prioritasnya untuk mencapai target ini, Pak? Prioritas utama yang saya lakukan di sekolah saya itu saya ingin eh, untuk menyentuh hatinya dulu, menyentuh hatinya di mana guru-guru tersebut supaya sadar dengan kewajibannya sebagai guru. Ya, jadi yang saya sentuh adalah hatinya dulu, Bu. Karena kalau kita seorang guru, tentu hal yang paling ampuh saya rasa hatinya dulu disentuh. Sehingga kalau hatinya nanti disentuh, seorang guru itu saya rasa akan bertanggung jawab dengan tupoksinya masing-masing. Beda dengan siswa. Kalau siswa tentu mungkin bisa kita tegur dengan cara-cara yang halus. Tapi dengan guru kadang-kadang kalau kita tegur secara langsung mungkin anggapannya berbeda. Jadi yang saya utamakan nanti dalam
mengatasi masalah ini adalah menyentuh hati seorang guru. Nah, itu yang akan saya laksanakan. Ya, menyentuh hati seorang guru. Ya, Katanya dalam ya Pak. ya. Jadi jadi langkah-langkah apa yang mau Bapak lakukan untuk menyentuh hati guru-guru Bapak itu? Mungkin langkah-langkah yang pertama yang saya sampaikan pada guru, mungkin saya akan mengumpulkan seluruh guru, ya, menampilkan nanti sebuah video mungkin di ruangan Dewan Guru, menyampaikan video bagaimana eh, seorang guru yang hebat itu, mungkin bisa seperti saya sampaikan nanti di ruangan, ya, sehingga nanti melalui video itu saya harapkan nanti eh, seorang guru itu bisa menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita bertanggung jawab dengan tupoksi kita masing-masing, ya, bagaimana eh, apa namanya itu berkomunikasi yang baik dengan teman-teman. Saya rasa nanti itu yang akan langkah-langkah yang saya lakukan nanti untuk mengatasi masalah-masalah ini. Jadi video itu tujuannya nanti untuk memberitahukan kepada guru-guru saya nanti untuk apa namanya itu bertanggung jawab terhadap tugasnya ataupun tupoksinya masing-masing. Itu langkah-langkah yang akan saya laksanakan. Berarti memutar video motivasi gitu ya Pak ya. Langkah Ya, pertama ya. yang akan Bapak lakukan kepada guru-guru Bapak itu kan. Menurut Bapak itu kan apa pemutaran video ini mau berapa lama atau sekitar sekali sebulan atau memang satu kali saja atau ada waktu-waktu tertentu untuk untuk terlebih menyentuh hatinya gitu Pak. Eh, Biasanya saya lakukan itu 1 kali 3 bulan. Itu saya laksanakan. Berarti kalau satu semester itu sekali, 2 kali dalam satu semester untuk memberikan motivasi kepada guru-guru yang ada di sekolah, termasuk dengan eh, apa namanya Bu, tupoksi guru guru tupoksi guru-guru saya di sekolah. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi video ini itu akan saya laksanakan nanti 1 kali 3 bulan akan dilaksanakan pemutaran video mengenai tupoksi ataupun tanggung jawab guru-guru di sekolah saya. Ya, berarti Bapak melaksanakannya 1 kali 3 bulan, satu semesternya 2 kali gitu ya Pak ya. Iya. Untuk mengetahui apakah ini sudah mencapai target Bapak, bagaimana Bapak mau mengetahuinya kalau itu sudah dengan nonton video ini Bapak sudah bisa mencapai targetnya. Tadi Bapak sudah beranggapan guru-guru Bapak sudah di angka sekitar 80 gitu ya Pak ya. Kini sekarang Bapak mau mencapai 95 gitu ya Pak. Ya. Mungkin Targetnya Pak. langkah-langkah ataupun untuk mencapai target itu tentu aplikasinya akan saya lihat di lapangan, eh, bagaimana guru-guru itu apakah masih terlambat atau tidak. Seandainya mungkin eh, saya lakukan di lapangan. Kemudian yang kedua adalah saya akan melihatnya nanti di absen guru, ya, apakah kegiatan yang saya laksanakan itu ada pengaruhnya atau tidak. Tentu saya akan melihatnya nanti di absen guru. Apakah dia masih terlambat atau tidak, atau masih ada kendalanya. Itu nanti saya akan melihatnya nanti di situ. Eh, Apakah guru itu masih terlambat atau jadi kelihatan nanti apakah nanti sudah tercapai 100% atau 90%. Berdasarkan data itu nanti bisa kita ketahui eh, apakah sudah tercapai tujuan yang kita inginkan atau tidak. Ya, berarti tadi Bapak melihat dengan aplikasi langsung ke lapangan gitu ya Pak ya. Ya, Dengan yang video pertama aplikasi langsung ke langsung lapangan, kemudian yang ya kedua mengenai melalui daftar data hadir guru. data akun guru, data absen online-nya gitu ya Pak ya.
Iya. Jadi untuk tetap menjaga komitmen ini, Pak, apa langkah-langkah Bapak? Misalnya kan dia sudah mencapai nih, dah hampir mencapai. Jadi supaya grafiknya tidak turun atau supaya guru itu tetap mempertahankan apa namanya? Mempertahankan kegiatannya atau mempertahankan disiplinnya. Komitmen apa yang akan Bapak lakukan supaya jadi kan kegiatan Bapak tidak stop sampai di sini saja gitu. Baiklah Bu, kegiatan yang saya lakukan, tentu saya yang pertama-tama, jadi yang saya lakukan adalah selalu memotivasi eh, guru-guru saya di sekolah, sehingga nanti dengan motivasi itu nanti saya harapkan guru-guru saya itu tidak terjadi terlambat lagi. Nah, itu mungkin Bu, yang saya lakukan adalah memotivasinya dulu. Memotivasinya ya Pak ya. Ya. Ini Pak supaya tetap Bapak menjaga komitmen ini Pak. Siapa yang dapat membantu Bapak dalam menjaga komitmen ini Pak? Eh, tentu yang dapat membantu saya untuk menjalankan komitmen ini adalah tentunya adanya kesepakatan dengan guru-guru saya dulu atau MOU-nya. Kemudian Ya. eh, yang saya harapkan tentu dari semua pihak, termasuk dengan mungkin dari pengawas, mungkin dari dinas pendidikan, ataupun dari masyarakat. Jadi ketika lembaga ini saya harapkan membantu saya nanti untuk bekerja sama untuk mengatasi masalah-masalah yang saya hadapi. Jadi Bapak mau merangkul pihak-pihak terkait ya Pak. Ya, Apalagi ini tentang masalah kepegawaian gitu ya Pak ya. ya. Baiklah Pak Alfitra, mungkin waktu kita tidak lama lagi dalam diskusi kita ini ya Pak ya. Menurut Bapak setelah sesi coaching ini, apa perasaan Bapak? Bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan sesi coaching ini? Tentu setelah melaksanakan coaching ini, saya eh, merasakan eh, setelah ini tahu bagaimana caranya nanti untuk mengatasi apa namanya itu masalah-masalah yang saya hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Eh, tentu dengan coaching ini saya merasa bahagia. Istilahnya kemudian apa namanya itu plong, tahu solusi akan kita hadapi nanti, nah akan kita terapkan di sekolah saya nantinya. Mungkin itu Bu. Oh ya, terima kasih ya Bapak. Ternyata sekarang Bapak sudah mengetahui atau Bapak sudah mendapatkan solusi dari permasalahan Bapak dari sesi coaching ini. Kalau saya tunggu lagi cerita Bapak setelah melakukan apa namanya? Melakukan sosialisasi ini kepada guru-guru Bapak ya Pak. Semoga tingkat kedisiplinan guru-guru Bapak di sekolah Bapak bisa ditingkatkan sesuai dengan prosedur yang ada di sekolah. Mungkin itu pertemuan kita kali ini ya Pak. Kita bertemu di kesempatan yang akan datang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.